Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua konsep fundamental dalam ekonomi, yaitu pasar input dan pasar output. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu pasar input dan pasar output, perlu kita ketahui apa itu pasar dan bagaimana mekanisme serta interaksi pasar itu terjadi. Dalam buku pengantar bisnis tahun 2006 karya M. Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar dalam konteks ekonomi adalah suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Secara umum, pasar merupakan tempat atau proses di mana interaksi antara penawaran yang dilakukan oleh penjual dan permintaan yang dilakukan oleh pembeli terjadi, sehingga memungkinkan terjadinya transaksi. Pasar memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam perekonomian. Yang pertama, ada sarana distribusi, yaitu di mana pasar berfungsi sebagai media untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, ada pembentukan harga. Pasar berperan dalam menentukan harga barang dan jasa melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar menghasilkan kesepakatan harga yang mencerminkan nilai barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, ada sarana promosi. Pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang dan jasa kepada konsumen. Hal ini membantu produsen dalam menjelaskan keunggulan, manfaat, serta kualitas produk mereka. 4. Alokasi sumber daya. Pasar membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efisien dengan mengarahkan produk kepada barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan permintaan yang ada. 5. Inovasi. Melalui kompetisi di pasar, produsen terdorong untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka, guna menarik perhatian konsumen dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dan yang terakhir, yaitu efisiensi, yaitu di mana pasar mendorong efisiensi dalam produksi dan distribusi karena produsen harus bersaing untuk menawarkan produk terbaik dengan harga yang kompetitif sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita dapat lebih menghargai peran pasar dalam mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat. Setelah kita mengetahui definisi dari pasar dan apa saja fungsi-fungsi dari pasar, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang pasar input dan pasar output. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mekanisme dan interaksi pasar, kelebihan dan kekurangan dari mekanisme pasar, definisi pasar input dan output, ciri-ciri pasar input dan output, perbedaan antara pasar input dan pasar output, contoh pasar input dan pasar output, dan yang terakhir adalah hubungan antara pasar output dan pasar input. Yang pertama, kita akan membahas tentang mekanisme dan interaksi pasar dalam perekonomian. Mekanisme pasar adalah proses di mana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi antara penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Proses ini sangat penting dalam perekonomian karena membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menciptakan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Mekanisme pasar dapat didefinisikan juga sebagai proses penentuan harga yang terjadi ketika kekuatan permintaan dan penawaran bertemu. Dalam konteks ini, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sementara penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen pada harga tertentu.
Mekanisme pasar adalah proses yang kompleks dalam menentukan harga barang dan jasa melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Proses ini tidak hanya menciptakan harga, tetapi juga berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam perekonomian. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pasar, termasuk proses penentuan harga, keseimbangan pasar, interaksi antara produsen dan konsumen, serta pengaruh kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu proses penentuan harga. Mekanisme pasar berfungsi berdasarkan prinsip dasar bahwa harga akan berubah sesuai dengan perubahan dalam penawaran dan permintaan. Harga suatu barang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan suatu barang meningkat, produsen cenderung menaikkan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang kedua yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada suatu harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan untuk mengubah harga karena kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen, mendapatkan kepuasan. Harga keseimbangan merupakan harga di mana kurva permintaan dan penawaran bertemu. Jika harga berada di atas tingkat keseimbangan, akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Sedangkan jika berada di bawahnya, akan terjadi kekurangan atau kelebihan permintaan. Yang ketiga yaitu interaksi antara produsen dan konsumen. Interaksi antara produsen dan konsumen dalam pasar merupakan hal yang sangat penting, yaitu di mana produsen menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan strategi pemasaran. Mereka juga akan mempertimbangkan reaksi konsumen terhadap harga yang ditetapkan. Sementara itu, konsumen akan membuat keputusan berdasarkan utilitas yang diperoleh dari barang atau jasa serta kemampuan finansial mereka dalam melakukan pembelian. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi mekanisme pasar dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ada regulasi harga. Pemerintah dapat menetapkan batasan harga maksimum atau minimum untuk melindungi konsumen atau produsen. Dan yang kedua, subsidi dan pajak. Kebijakan subsidi dapat mendorong produksi dengan menurunkan biaya bagi produsen. Sementara pajak dapat meningkatkan biaya dan mempengaruhi penetapan harga. Dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter, yaitu kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya pinjaman bagi produsen yang pada gilirannya berdampak pada penawaran dan permintaan di pasar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari mekanisme pasar. Yaitu yang pertama, memberikan informasi akurat kepada produsen tentang kebutuhan konsumen, mendorong inovasi dan efisiensi di antara produsen, serta menciptakan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya yaitu kekurangan dari mekanisme pasar. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan ketidakadilan sosial jika tidak ada regulasi yang memadai. Yang kedua, fluktuasi harga yang drastis dapat membingungkan pelaku pasar. Dan yang terakhir, potensi terjadinya monopoli jika perusahaan besar mendominasi pasar tersebut. Pasar input dan pasar output adalah dua konsep penting dalam ekonomi yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi masing-masing pasar. Pasar input. Pasar input adalah pasar di mana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam diperjualbelikan. Dalam pasar ini, interaksi terjadi antara permintaan dari produsen yang membutuhkan input untuk proses produksi dan penawaran dari individu atau rumah tangga
yang memiliki faktor produksi tersebut. Permintaan di pasar input bersifat turunan, artinya dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan output oleh perusahaan. Kemudian ada pasar output. Pasar output adalah pasar di mana barang dan jasa hasil dari kegiatan produksi diperjualbelikan. Di sini, produk yang ditawarkan bisa merupakan barang setengah jadi ataupun barang jadi. Pasar output seringkali dianggap sebagai pasar yang umum dikenal masyarakat karena merupakan tempat di mana konsumen membeli produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pasar input memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, tidak berwujud fisik. Pasar input lebih merupakan kegiatan atau aktivitas daripada tempat fisik. Yang kedua, permintaan turunan. Permintaan terhadap faktor produksi tergantung pada permintaan output. Yang ketiga, penawaran besar. Transaksi biasanya dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pasar output memiliki 4 ciri yang membedakan pasar output dengan jenis pasar lainnya. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Pasar output ditandai dengan adanya banyak penjual atau produsen dan banyak pembeli atau konsumen, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Hal ini menciptakan persaingan yang sehat di antara produsen. Yang kedua, produk homogen. Barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar output umumnya bersifat homogen. Artinya, produk yang ditawarkan oleh berbagai penjual tidak banyak berbeda satu sama lain. Contohnya adalah produk pertanian seperti beras atau gandum, di mana kualitas relatif seragam. Ketiga, kebebasan masuk dan keluar. Dalam pasar output terdapat kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk masuk dan keluar dari pasar. Artinya, siapapun dapat memulai usaha dan menjual produk mereka tanpa adanya hambatan yang signifikan, serta konsumen bebas untuk memilih produk yang mereka inginkan. Yang keempat, pasar nyata. Pasar output biasanya merupakan pasar nyata di mana transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau memiliki platform online, memungkinkan interaksi fisik atau virtual antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar input dan pasar output. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa itu pasar input dan pasar output. Simpelnya, pasar input adalah pasar di mana faktor-faktor produksi diperjualbelikan, seperti sumber daya manusia, modal, dan sumber daya alam. Sementara pasar output adalah pasar di mana menghasilkan output atau produk akhir dari faktor-faktor produksi tadi. Jadi faktor-faktor produksi yang telah diolah itu biasanya akan menghasilkan atau akan dijual pada pasar output. Penawaran pasar input dan pasar output. Yang pertama adalah penawaran pasar input, di mana biasanya penawaran berasal dari rumah tangga atau individu yang menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal. Sementara saat pasar output biasanya yang menawarkan yaitu produsen atau pengusaha yang akan menjual barang dan jasa hasil produksi mereka. Selanjutnya ada permintaan. Nah, perbedaan permintaan pada pasar input dan output itu berbeda dan berkebalikan. Di saat pasar input biasanya permintaannya dilakukan oleh produsen yang akan membuat atau menghasilkan output. Jadi di saat produsen atau pabrik ingin membuat suatu barang, itu mereka akan meminta atau mencari barang-barangnya atau bahan-bahannya di pasar input. Sementara pada pasar output, permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat yang ingin membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi. Perbedaan selanjutnya adalah hasil transaksi, di mana pada pasar input hasil transaksi dalam pasar input berupa upah, gaji, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh penyedia faktor produksi. Sementara hasil transaksi pada pasar output biasanya berupa uang yang diperoleh dari penjualan barang setengah jadi atau barang jadi kepada konsumen. Selanjutnya adalah kategori pasar. Pada pasar input dikategorikan sebagai pasar abstrak karena pasar input ini tidak memiliki
aktivitas fisik. Biasanya pasar input ini seperti event-event, seperti job fair dan lain-lain. Beda dengan pasar output, di mana di saat pasar output biasanya merupakan pasar nyata karena melibatkan transaksi fisik antara penjual dan pembeli. Contohnya pasar output adalah ya pasar tradisional. Pasar input merupakan pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi yang diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa. Berikut adalah contoh pasar input beserta penjelasannya. Yang pertama ada pasar input alam, yaitu pasar input yang memperjualbelikan sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah pasar tanah pertanian dan pasar sumber daya mineral. Yang kedua adalah pasar input tenaga kerja, yaitu pasar input di mana jasa tenaga kerja diperjualbelikan. Contohnya adalah pasar tenaga kerja formal dan pasar tenaga kerja informal. Selanjutnya ada pasar input modal, adalah pasar di mana modal barang dan modal uang diperjualbelikan. Contohnya adalah pasar modal saham, di mana perusahaan menjual saham untuk mendapatkan dana dari investor. Yang kedua adalah pasar kredit bank, di mana perusahaan meminjam uang dari bank untuk membiayai operasional. Yang keempat ada pasar input kewirausahaan, yaitu pasar input kewirausahaan adalah pasar yang memperjualbelikan jasa kewirausahaan termasuk pengambilan risiko, inovasi, dan pengorganisasian faktor produksi. Contohnya pasar franchise, di mana individu atau perusahaan membeli hak untuk menjalankan bisnis dengan merek tertentu. Yang kedua adalah pasar startup, di mana pengusaha mencari investor untuk mendapatkan bisnis baru mereka. Selanjutnya ada pasar output, adalah tempat di mana barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi diperjualbelikan. Adapun beberapa contoh pada pasar output beserta penjelasannya. Yang pertama adalah pasar barang, di mana pasar barang adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk fisik. Contohnya pasar tradisional dan supermarket. Yang kedua adalah pasar jasa, di mana pasar yang menawarkan layanan atau jasa yang tidak dapat dilihat atau dipegang secara fisik. Contohnya rumah sakit dan pangkalan ojek. Yang ketiga adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar di mana surat-surat berharga seperti saham dan obligasi diperjualbelikan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor. Contohnya bursa saham, di mana saham perusahaan diperdagangkan seperti Bursa Efek Indonesia dan reksadana, yaitu produk investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek. Yang keempat ada pasar uang, adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek, termasuk mata uang dan surat berharga yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya pasar valuta asing atau forex, di mana mata uang negara-negara diperdagangkan, dan deposito berjangka, di mana investor atau perusahaan menyimpan uang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Yang kelima adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar di mana tenaga kerja diperjualbelikan. Dalam pasar ini individu menawarkan keterampilan dan waktu mereka kepada perusahaan. Contoh lowongan kerja online, situs seperti Jobstreet atau LinkedIn, di mana perusahaan memposting lowongan pekerjaan. Dan bursa kerja universitas, di mana mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus. Karena adalah pasar digital, di mana pasar digital adalah platform online di mana produk dan layanan dijual secara daring. Contohnya e-commerce website dan platform layanan online seperti Fiverr atau Upwork, di mana individu menawarkan jasa mereka secara digital. Hubungan antara pasar output dan pasar input sangat penting dalam
perekonomian, karena keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan hubungan tersebut. Yang pertama, permintaan turunan. Permintaan di pasar input bersifat turunan, yang berarti permintaan terhadap faktor produksi dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Jika permintaan konsumen terhadap produk meningkat, produsen akan membutuhkan lebih banyak faktor produksi untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga meningkatkan permintaan di pasar input. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Pasar output berfungsi sebagai tempat di mana barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi dijual kepada konsumen. Di sisi lain, pasar input adalah tempat di mana perusahaan mencari faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa tersebut. Interaksi antara penawaran dan permintaan di kedua pasar ini menciptakan keseimbangan yang mempengaruhi harga dan kualitas yang diperdagangkan. 3. Pengaruh biaya produksi. Biaya produksi yang ditentukan di pasar input mempengaruhi harga yang dijual di pasar output. Jika biaya faktor produksi seperti upah tenaga kerja atau harga bahan baku meningkat, produsen mungkin akan meningkatkan harga produk mereka di pasar output untuk mempertahankan margin keuntungan. Sebaliknya, jika biaya turun, harga produk dapat diturunkan, meningkatkan daya saing di pasar output. Yang keempat, keseimbangan ekonomi. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar input dan output sangat penting untuk stabilitas ekonomi. Ketika ada ketidakseimbangan, misalnya jika terlalu banyak faktor produksi tersedia tetapi tidak dapat cukup permintaan untuk barang yang dihasilkan, maka akan terjadi surplus di pasar input dan penurunan harga. Sebaliknya, jika permintaan barang melebihi penawaran, maka akan terjadi kekurangan dan harga akan meningkat. Yang kelima, dinamika pasar. Kedua pasar ini juga menunjukkan dinamika yang saling terkait. Perubahan dalam salah satu pasar dapat memicu perubahan dalam pasar lainnya. Misalnya, inovasi teknologi yang mengurangi biaya produksi dapat meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan dengan harga lebih rendah sehingga merangsang permintaan dan konsumen. Jadi, secara keseluruhan, hubungan antara pasar output dan pasar input adalah interdependent, di mana keduanya yang saling mengaruhi dalam menentukan harga, kualitas, dan keseimbangan dalam perekonomian. Memahami hubungan ini penting bagi pelaku ekonomi untuk membuat keputusan yang tepat dalam produksi dan konsumen. Circular flow adalah alat penting atau peraga dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara berbagai pelaku ekonomi dan bagaimana barang, jasa, serta uang mengalir di antaranya. Diagram ini dapat dibagi menjadi beberapa model berdasarkan jumlah sektor yang terlibat, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Pada diagram ini merupakan perekonomian 2 sektor yang melibatkan dua pelaku utama, yaitu RTP dan RTK, di mana RTP adalah rumah tangga produsen yang memproduksi barang dan jasa, sedangkan RTK adalah rumah tangga konsumen yang di mana mereka membeli dan menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh RTP. Diagram circular flow menunjukkan bagaimana arus uang, barang, dan jasa bergerak di antara pelaku ekonomi. Dalam konteks pasar output, yaitu di mana pasar output menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP dan dijual kepada RTK. Sedangkan dalam konteks pasar input atau faktor penyedia faktor produksi, ini adalah disediakan oleh RTK kepada RTP. Interaksi ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan di mana setiap sektor saling bergantung satu sama lain untuk menjalankan fungsi ekonomi mereka secara efisien. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat lebih baik memahami dinamika perekonomian serta peran masing-masing pelaku dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini mengenai pasar output dan pasar input, mari kita tinjau kembali beberapa poin kunci yang telah kita bahas. Pertama, kita telah mempelajari pasar output, yaitu di mana barang dan jasa diproduksi dan dijual kepada konsumen.
Dalam pasar ini, interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga dan kuantitas barang yang tersedia. Yang kedua, kita telah membahas pasar input, yang merupakan tempat di mana faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam diperdagangkan. Di sini, permintaan untuk faktor produksi tergantung pada permintaan barang yang dihasilkan. Dan pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa kedua pasar ini saling terkait. Perubahan di satu pasar dapat mempengaruhi pasar lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang didapat pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.